Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulinal Karim. Allahumma salli wa sallim alaih. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada pembahasan kali ini kita membahas tentang masalah posisi kita ketika menghadapi wabah. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi lockdown, ataupun istilah negara kita adalah pembatasan sosial berskala besar. Kita melihat sejarah tentang masalah wabah. Wabah dari beberapa situs yang ada, dari ahli sejarah bahwasanya itu berulang kurang lebih 100 tahun sekali. Dan memang dalam fakta sejarahnya ada beberapa catatan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang mengalami masa-masa paceklik di masa wabah. Maka pada waktu itu dia menulis beberapa catatan, salah satunya kitab. Nah, inilah yang kita bahas, apa yang akan kita lakukan di masa lockdown, apa yang akan kita lakukan di masa-masa seperti saat ini. Kita lari dulu kepada ulama yang pertama, yaitu Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali sangat terkenal sebagai ahli tasawuf. Pada masanya, dia dijadikan sebagai ikon daripada ulama di seluruh dunia pada waktu itu. Bahkan dari semua posisi pernah didapati oleh Al-Ghazali. Nah, kalau istilahnya kita sudah menempuh semua jenjang karir yang ada, sampai puncaknya menjadi seorang qadi, menjadi seorang rektor di sebuah universitas. Maka setelah dia menjadi ulama yang sangat besar, ada kekosongan yang terjadi di dirinya, yaitu kekosongan apa itu? Kekosongan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara intensif. Inilah yang dia gerakkan dengan gerakan tasawuf. Maka dia keliling dunia di tempat-tempat yang bersejarah seperti ke Mekah, ke Madinah, pergi ke Mesir, kemudian terakhir dia bermukim di Syam. Di Syam pada waktu itu adalah ibu kotanya Palestina. Di Syam inilah yang berdekatan dengan Masjid Aqsa, dia menempati sebuah gubuk yang ada di sana, di tempat yang sunyi. Di tempat itulah Al-Ghazali menuliskan sebuah kitab yang saat ini menjadi sangat fenomenal, yang bernama Ihya Ulumuddin. Jadi di masa-masa dia menanggalkan seluruh kekayaannya, menanggalkan seluruh jabatannya, dia melakukan pendekatan dengan kehidupan sufi, dengan kehidupan yang sederhana. Tetapi apa yang terjadi, disitulah kitab-kitab yang banyak tertulis, salah satunya Ihya Ulumuddin. Kemudian yang kedua yang menjadi pelajaran pada hari ini, yaitu yang ada kaitannya yang kita alami saat ini, yaitu wabah penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Coronavirus bukan cuma terjadi, wabah seperti ini bukan cuma terjadi saat kita. Yang menjadi catatan sejarah yang barusan saya baca kitabnya, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai ulama yang sangat terkenal, yaitu menjadi seorang ulama pensyarah kitab Sahih Bukhari. Dia ternyata memiliki sebuah kitab yang sangat terkenal, dan kitab ini menjadi fenomenal, dan bahkan ketika kita membacanya, banyak sekali hukum-hukum fikih yang ada di dalamnya yang saat ini sering diperdebatkan. Ketika kita membaca kitab ini, maka seakan-akan kita memahami bagaimana pandangan agama tentang masalah perbedaan pendapat ulama yang terkait tentang masalah hukum di bawah naungan virus yang mewabah seperti saat ini. Ada yang sangat menarik di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Ketika saya membaca autobiografi yang ditulis oleh pentahqiq kitab, apa yang ditulis di dalam pentahqiq di sini, dia sedikit membahas tentang masalah biografi Al-Asqalani yang dikaitkan tentang masalah virus. Salah satu yang ditulis bahwasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ternyata memiliki 6 orang anak.
yaitu 5 perempuan dan 1 laki-laki. Yang ironisnya, ternyata di antara 6 anaknya ada 3 yang meninggal. Ya, ada 3 yang meninggal disebabkan karena wabah penyakit. Saya mempergunakan situs untuk mengkonversi tahun Masehi ke tahun Hijriah ataupun tahun Hijriah ke tahun Masehi. Terjadi pada tahun 1819. Saya cari di internet yang larinya ke konversi tahun Masehi. Ternyata wabah yang merajalela pada waktu itu adalah kolera yang menyebabkan banyak sekali jiwa yang meninggal pada waktu itu. Nah, salah satu yang meninggal 3 anak daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi Al-Asqalani tidak mencelah penyakit ini. Al-Asqalani tidak emosi terhadap kebijakan pemerintah yang pada waktu itu terkadang dia melakukan kritikan di sini. Ada yang melakukan doa berjamaah di sebuah lapangan, ada yang melakukan sendiri-sendiri. Tapi yang dikritiki setelah dia melakukan doa berjamaah di lapangan setelah selesai tanpa virus tersebut merajalela. Kemudian apa yang terjadi? Al-Ghazali, Ibnu Hajar Al-Asqalani justru menulis kitab yang sangat luar biasa. Dan dia memberi judul Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Inti utamanya dia tidak mencelah penyakit ini, dia tidak mencelah pemerintah, dan menulis sebuah hasil karya sekalipun anaknya menjadi syahid. Bahkan dikatakan orang yang meninggal disebabkan karena virus corona adalah asyahid sugra atau adalah mati syahid sugra. Yang kedua, di dalamnya dia membahas tentang masalah banyak perbedaan pendapat ulama, apakah al-khuruj ilal baladi atau hanya tinggal dalam rumah saja. Kalau istilah kita sekarang, apakah keluar melakukan ibadah, apakah keluar ke pasar, apakah keluar melakukan kegiatan-kegiatan di luar dan lain sebagainya, atau hanya berdiam diri. Dia membahas secara tuntas di dalam kitab ini. Maka inilah yang sangat luar biasa dari yang dilakukan oleh para ulama, sekalipun dalam keadaan terbatas, sekalipun dalam keadaan yang sangat-sangat sangat kesusahan. Al-Ghazali kesusahannya, dia tidak bergelimang harta lagi setelah dia mendapatkan seluruh jabatan. Dia memutuskan untuk kehidupan sufi, tapi justru dengan kesufiannya dia menulis banyak kitab. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Asqalani, setelah anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 di antara anaknya yang meninggal, yaitu sini saya catat tadi ada 6 anaknya. Yang pertama yang bernama Zain Khatun, ada Farha, ada Aliyah, ada Ra'iyah, ada Fatimah, dan ada Muhammad. Yang meninggal itu Zain Khatun. Yang kedua Farha, yang meninggal Zain Khatun. Yang kedua Aliyah dan Fatimah. Jadi 3 anaknya meninggal disebabkan karena wabah. Tapi dia membalasnya dengan kesyukuran dan mengatakan anak saya meninggal dengan mati syahid. Dan dia menulis bahwasanya keutamaan dari at-ta'un, dari wabah penyakit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.